Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada, kawan-kawan yang bergabung bersama saya, alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk mempelajari kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah yang sangat indah di dalam Al-Quran, kisah yang syarat dengan pelajaran yang bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia maupun akhirah. Pada kesempatan yang lalu kita sampai pada saat Nabi Musa alaihissalam di tengah perjalanan dalam badai, hujan, kemudian tidak tahu lagi arah harus kemana karena gelapnya malam dan memang hebatnya badai. Nabi Musa alaihissalam melihat api di atas bukit, kemudian menghampiri api tersebut, dan ternyata di sana melihat cahaya yang luar biasa di sebuah pohon, yang mana cahaya itu tidak membakar pohon dan pohonnya juga tidak memadamkan cahaya tersebut. Kemudian tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam mendapat seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana beliau diangkat oleh Allah ta'ala menjadi Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan mukjizat di malam hari itu, sebagaimana diabadikan dalam beberapa surat Al-Quran, baik itu dalam surat Toha, surat Asy-Syu'ara maupun surat Qasas dan surat-surat yang lain. Ada beberapa pelajaran yang perlu kita ulangi kembali agar kita semakin paham akan beberapa hikmah yang mungkin kemarin sudah kita sebutkan tapi belum kita beri garis bawah dan penegasan, yaitu Nabi Musa alaihissalam ketika mendapat wahyu dari Allah Ta'ala dikatakan kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan pembicaraan yang sebenar-benarnya. Jadi Allah betul-betul mengajak Nabi Musa berbicara secara langsung tanpa adanya perantaraan malaikah. Nah, ada yang nanya, ini bicaranya pakai bahasa apa ini? Ya, perlu kita ketahui bahasa itu tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah kalau berbicara itu jangan dianggap dengan suara seperti manusia. Maha suci Allah dari diserupakan dengan apapun. Bahasa itu hanyalah alat untuk menerjemahkan isi hati kita, alat untuk menerjemahkan pemikiran kita. Maka di situ dibutuhkan bahasa. Contoh, ketika seseorang ingin mengatakan pemikirannya kepada orang lain, maka dia butuh alat yang namanya bahasa agar lawan bicaranya mengerti yang dia maksud. Sama-sama orang Jawa pengen mengungkapkan isi hati, maka digunakan bahasa Jawa. Ketika orang Jawa pengen ngomong sama orang Barat mengungkapkan isi hati, pilihannya adalah orang Baratnya diajari bahasa Jawa atau orang Jawanya belajar bahasa Barat agar bisa diungkapkan isi hatinya tersebut. Nah, ketika orang Barat gak bisa bahasa Jawa, orang Jawa gak bisa bahasa Barat, maka digunakan bahasa isyarat. Pakai gerak tangan, ya, mimik wajah, semuanya hanya alat menjadi bahasa. Jadi gerak tubuh kita ini pun menjadi bahasa. Untuk apa? Mengungkapkan isi hati. Ada orang yang tunarungu,
Ya, tunarungu, kemudian menggunakan bahasa isyarat seperti sering kita lihat di televisi. Itu menjadi penerjemah isi hati. Jadi intinya bahasa itu hanyalah alat. Ya, hanyalah alat. Maha suci Allah dari ketika berbicara kepada Nabi Musa butuh media yang namanya bahasa. Karena itu bagaimana wujud Allah bicara kepada Nabi Musa dikatakan oleh para ulama, di antaranya Syekh Ali Jum'ah. Ya, Syekh Ali Jum'ah, ulama besar dari Mesir, menjelaskan bahwasanya Allah berbicara kepada Nabi Musa adalah Allah meletakkan ke dalam hati Nabi Musa apa yang Allah mau, yang kemudian dipahami oleh Nabi Musa alaihissalam. Dipahami ini lagi diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dianggap di hatinya mendengar sesuatu, ada sesuatu yang bicara. Ini semua pikiran-pikiran kita ya, pikiran-pikiran kita yang gak layak ya untuk disandarkan pada kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bentuknya seperti apa? Yang paham hanya Nabi Musa alaihissalam. Hanya Nabi Musa yang paham. Intinya Allah meletakkan suatu pemahaman ke dalam dadanya Nabi Musa alaihissalam, ke dalam hati Nabi Musa alaihissalam, sehingga Nabi Musa paham, lagi diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu diajak bicara artinya seperti itu. Nah, di antaranya yang kedua adalah hikmah di mana Nabi Musa alaihissalam menyadari kekurangan dirinya. Kemudian minta sama Allah dua hal. Ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Musa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar saudara beliau yang bernama Harun diangkat jadi nabi untuk membantu beliau. Nah, permintaan Nabi Musa ini, doa tadi, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian minta agar Nabi Harun diangkat jadi nabi yang menolong beliau, bukan karena Nabi Musa pengen semakin besar gitu, bukan. Ya, bukan karena Nabi Musa malas, ya saya sendiri ya malas, bukan seperti itu. Tapi karena Nabi Musa ingin ya menjalankan tugas dari Allah semaksimal mungkin, ingin menjalankan perintah Allah sebaik mungkin, ingin mewujudkan ya wahyunya Allah semaksimal mungkin. Nah, inilah sifatnya orang-orang mulia. Jadi orang-orang mulia itu kalau dikasih tugas, dia akan mengerjakannya perfeksionis, setuntas mungkin, semaksimal mungkin. Karena tahu yang memberi tugas adalah Allah Rabbul Alamin. Allah satu-satunya Tuhan di jagat raya, maka beliau alaihissalam pengen menyenangkan Allah, memuaskan Allah semaksimal mungkin. Karena itu langsung ngecek, apa kekurangan saya? Apa kekurangan saya? Maka beliau nomor satu, lihat bahwasannya ini akan berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun ini zalim, Fir'aun ini kuat, gak dipungkiri. Fir'aun itu kerajaannya besar, pasukannya terlatih nyiksa orang, gak dipungkiri Fir'aun itu ahli. Semua ini yang akan dihadapi adalah hal-hal yang akan buat suntuk. Nanti kalau dakwahnya ditolak, kalau nanti kemudian dihajar sama Fir'aun dengan berbagai macam cara, itu semua nanti akan timbul masalah yang buat sumpek, masalah yang buat suntuk. Nanti kalau buat suntuk, dadanya sempit, nanti akan timbul emosi, nanti akan marah, nanti tidak bisa berpikir dengan jernih. Maka nomor satu, Nabi Musa alaihissalam minta sama Allah Ta'ala, Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, tolong jadikan dadaku ini lapang. Apapun nanti yang dihadapi, dadanya lapang. Nah, ini kalau udah dadanya lapang, hatinya tenang, pikirannya enak, maka ngadepin apapun bisa bersikap dengan positif. Ya, bersikap dengan baik,
tidak gegabah, tidak sembrono, nanti yang muncul adalah hal-hal yang indah, hal-hal yang manfaat, hal-hal yang tidak emosional. Kenapa? Hatinya lapang, dadanya luas. Rabbis shrahli sadri. Kemudian minta sama Allah Ta'ala karena paham walaupun dadanya lapang nanti masalahnya nggak kecil, masalahnya besar. Ya, masalahnya besar. Menghadapi Fir'aun dan bala tentaranya. Ini kalau nggak diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala nggak akan jadi mudah. Karena pada kenyataannya ini nggak mudah. Ini sulit. Nah, ini namanya berbicara fakta. Nabi pun berbicara fakta. Rasul pun berbicara fakta. Faktanya ini di hadapan saya ada masalah yang rumit, masalah yang sulit. Ya, ada kasus yang nggak sembarangan. Ini sesuatu yang sangat besar. Makanya minta sama Allah Ta'ala yang kedua, wa yassirli amri. Ya Allah, beri aku kemudahan untuk menyelesaikan urusanku ini. Menyampaikan wahyunya ini di dakwah kepada Fir'aun dan bala tentaranya ini, biar semuanya jadi mudah. Ikhwani rahimakumullah. Sebelum dilanjutkan, Mas Hamdani tolong AC-nya dikecilkan. Ya. Allah Ta'ala yang mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam nantinya kemudian membekali Nabi Musa dengan banyak bekal. Ya, dengan banyak bekal. Tapi Nabi Musanya minta dulu. Kita enggak bicara bagaimana Allah membekali, tapi dari sisi Nabi Musanya minta, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena masalahnya masalah dakwah, menyampaikan sesuatu, Nabi Musa pun menyadari bahwasanya lidahnya punya kekurangan. Ketika berbicara tidak selancar orang lain, karena lidah beliau luka. Sehingga nggak bisa bicara dengan lancar, seperti orang kalau lagi bicara lancar gitu kan cepet jawab menjawab. Nabi Musa nggak bisa bicara lancar. Tapi Nabi Musa seorang nabi yang sangat beradab pada Allah Ta'ala. Beliau tidak minta lidahnya disembuhkan. Beliau tidak minta, ya Allah ini kan lidah saya luka nih. Dulu waktu kecil Fir'aun nawari kurma atau bara api. Saya pilih bara api biar Fir'aun itu mantap, kalau saya ini bayi normal gitu. Ya kalau lihat api itu senang, ya lihat api senang. Lah ini nempel di lidah saya sampai saya dewasa seperti ini menimbulkan luka, ya menimbulkan luka. Tolong ya Rabb, singkirkan luka ini. Tolong ya Allah, sembuhkan. Nabi Musa enggak berkata seperti itu. Kenapa? Adabnya Anbiya wal Mursalin itu para nabi dan rasul selalu ridho dengan qadhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Nabi Musa minta, ya Allah tolong ini satu saja. Wahlul 'uqdah, bukan uqad. Kalau uqad itu semua. Belenggu di lisan tolong dilepas sehingga lancar total. Tapi Nabi Musa enggak minta semua belenggu di lisan dilepas lancar total, enggak. Satu saja, ketika menyampaikan kebenaran ini bisa tersampaikan. Untuk yang lainnya, untuk kehidupan sehari-hari tetap enggak lancar enggak apa-apa. Tapi ketika urusan sama Fir'aun lancar ini. Ya ini lancar. Kemudian yang keempat setelah itu berikutnya, minta dibantu oleh saudaranya. Biar apa? Biar nanti bisa membantu menjelaskan lebih lengkap. Karena Nabi Harun alaihissalam dikenal seorang nabi, saudara Nabi Musa yang sifatnya lemah lembut. Kalau Nabi Musa itu ala hiddah, keras, temperamen kalau orang bilang, mudah, ya tersulut emosinya meskipun tuh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Nabi Harun lembut, halus. Jadi ada bagian ngerem. Kalau Nabi Musa marah, Nabi Harun yang ngerem. Nah itu kesadarannya Nabi Musa alaihissalam ketika menjalankan perintahnya Allah Ta'ala. Nah ini kalau kita mendapatkan perintah untuk menjalankan sesuatu yang positif, kalau kita dalam suatu tugas itu, maka kita harus lihat apa yang kurang dari diri saya, apa yang saya butuhkan agar tugas ini berjalan dengan baik. Nah ini Allah mencontohkan di dalam Al-Quran sedemikian detil ya, bagaimana
Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tadi disampaikan, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, itu adalah bentuk zikir, ya, doa Nabi Musa alaihissalam. Dan ini adalah senjata paling hebat Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi Fir'aun. Doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Doa ini lebih hebat dari tongkat yang dipegang dan dilemparkan. Ya, doa ini lebih hebat daripada mukjizat yang tangan dimasukkan ke dalam baju dikeluarkan menjadi bercahaya. Doa ini lebih hebat daripada kata yang dikirimkan, 9 ayat. Doa ini lebih hebat daripada mukjizat-mukjizat Nabi Musa pada umumnya. Karena Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran ketika menjelaskan bagaimana Allah perintahkan Nabi Musa untuk bertemu dengan Fir'aun, di situ Allah berkata, wala taniya, dan janganlah kalian berdua lupa berzikir kepadaku. Ya, janganlah kalian berdua lupa berzikir kepadaku. Jadi Nabi Musa itu dibekali sama Allah yang paling besar adalah untuk selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu berzikir kepada Allah Ta'ala, sehingga dikatakan dalam tafsir, dimanapun Nabi Musa berada selalu berzikir kepada Allah Ta'ala, ya, selalu berzikir memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam ketika minta agar saudaranya Harun itu dijadikan nabi seperti beliau, diantaranya adalah agar semakin banyak orang yang bertasbih kepadamu ya Allah. Ya, akan semakin banyak orang bertasbih kepadamu. Nah, ini zikir dan doa ini yang menjadi andalan, ya, ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi hal-hal yang berat, ketika akan melakukan suatu aktivitas. Seharusnya andalan kita adalah berdoa mohon pada Allah dan berzikir mengingat Allah Ta'ala. Termasuk salah satunya yang diabadikan dalam berbagai tafsir adalah doa Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun. Jadi ketika Nabi Musa itu menghadapi Fir'aun, Nabi Musa itu punya rasa takut manusiawi, ya, punya rasa takut, khawatir. Ini nanti kalau ketemu Fir'aun yang ganas ini, yang garang, Fir'aun yang kekuasaan luar biasa ini, apa yang akan terjadi dengan saya? Makanya Allah bekali 2 hal. Ya, untuk menghapus rasa takut tadi Allah bekali dua hal. Yang satu namanya doa, zikir. Yang satu namanya fi'il, perbuatan. Nah, perbuatannya apa? Disuruh meletakkan tangan beliau ke dada. Meletakkan tangan ke dada. Makanya dikatakan Nabi Musa itu kalau lagi muncul rasa khawatir, rasa takut akan apapun itu, meletakkan tangannya ke dada, seketika rasa takutnya hilang. Ya, meletakkan tangan ke dada, seketika rasa takutnya hilang. Para ulama ahli tafsir mengatakan ini boleh dipakai oleh umat Islam dimanapun berada. Kalau lagi takut, silahkan letakkan tangan di dada sambil mengingat Nabi Musa alaihissalam. Ya, niat ngikuti Nabi Musa. Nabi Musa kalau lagi muncul rasa takut, sebagai manusia, ya, sebagai manusia, pegang dada, entah dengan tangan kanan atau 2 tangan, insya Allah rasa takutnya akan hilang. Insya Allah bagian dari mukjizatnya Nabi Musa itu nanti akan Allah berikan kepada kita sebagai karomah atau ma'unah, sehingga rasa takut hilang. Nah, ini kalau ada orang yang pergi sampai ke dokter minta obat karena sering ketakutan, ya, kan ada yang nanya sama saya, Bib, saya sering ketakutan gak jelas itu. Nah, ini coba aja kalau muncul takutnya gak usah minum obat, ya. Ya, karena obat walaupun obat tetap kimia. Pegang dada, minta sama Allah Ta'ala, ya, sambil baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Sambil baca seperti itu, insya Allah rasa takutnya akan hilang. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika Nabi Musa itu berhadapan dengan Fir'aun, Nabi Musa membaca doa pamungkas. Nah, ini silahkan nanti dibaca kalau lagi ngadepin orang yang memang zalim, yang jahat. Ya, bagaimana doanya? Allahumma inni adra'u bika fi nahrih
wa a'udzubika min syarrih. Ya, Allahumma inni adra'u bika fi nahrih wa a'udzubika min syarrih. Katanya ketika Nabi Musa baca doa itu, maka rasa takut yang ada dalam dada Nabi Musa ini pindah ke dadanya Fir'aun. Fir'aun jadi takut sama Nabi Musa. Oh, asik ya. Jadi yang takut ganti. Fir'aun berbalik jadi Fir'aunnya yang takut pada Nabi Musa. Sampai dikatakan di tafsir, itu Fir'aun kalau ketemu Nabi Musa ngompol. Ya, ngompol itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Ya, mengeluarkan air seni di celana itu. Ngompol. Apa ini? Bahasa Indonesianya ngompol apa? Enggak enak juga ya, Pak. Enak ngompol gitu ya. Jadi Fir'aun itu kalau ketemu Nabi Musa itu ngompol ketakutan karena sudah didoain sama Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa dibekalin apa? Doa sama zikir. Kemudian selain doa, zikir dan sebagai Rasul juga dikasih bekal zahir, bekal lahiriah. Apa itu? Tanganmu taruh di dada, nanti rasa takutmu hilang. Kemudian dibekali mukjizat. Tongkat ini kasih senjata. Tongkatmu ini bisa berubah jadi ular yang sangat besar. Jangan seperti yang lihat film-film itu jadi ular kecil joget-joget gitu ya. Ya, kayak film India kalau ular disulingi gitu. Enggak gitu. Hayatun tas'ah di situ dikatakan di tafsir, besarnya ularnya itu kepalanya seperti anaconda. Kalau pernah lihat film anaconda itu ya, gedenya luar biasa sehingga kalau mau nyaplok satu rumah itu bisa. Hingga batu-batu besar itu sokhroh di depannya dimakan oleh ular tersebut. Nah, ini mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, setelah lengkap dengan bekal zahirnya ada, batinnya ada, mantap, dijamin kamu selamat. Ada jaminan dari Allah Ta'ala, kamu selamat, kamu aman, baru disuruh berangkat. Ya, baru disuruh berangkat. Nah, ini juga pelajaran buat kita. Kita ini jangan asal nyuruh orang, semangkato, insya Allah selamat. Berangkat aja, insya Allah kamu selamat. Udah tahu kondisinya genting bahaya kok insya Allah selamat. Ya insya Allah selamat, tapi syariatnya ada. Ya syariatnya ada, harus dibekali dulu. Hujan, angin ribut, insya Allah kamu selamat. Ya insya Allah selamat, tapi ya panggilkan taksi dulu. Biar masuk mobil, biar gak kehujanan, kan begitu. Ya, bukan asal insya Allah selamat. Selalu Allah ini kalau perintah hambanya, Allah memberikan sarana. Baik lahiriah maupun batiniah. Ikhwani rahimakumullah. Nah itu yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam ketika berangkat untuk menemui Fir'aun. Nah, sekarang kita sampai pada bagaimana ketika Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun. Nabi Musa bilang sama Allah, ya Allah, saya ini khawatir nanti mereka akan mendustakan saya. Kemudian nanti juga akhirnya dada saya jadi sempit, sumpek tadi itu ya, karena didustakan oleh mereka. Kemudian nanti akhirnya saya nggak bisa bicara yang lancar, menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Tolong ya Allah, kirim saudara saya Harun untuk menemani saya jadi nabi seperti saya. Walahum alayya dzanbun, dan saya juga punya kesalahan kepada mereka. Dulu saya pernah tidak sengaja ada orang yang kena pukulan saya terus mati gitu. Jadi mereka punya dendam, kesumat kepada saya. Nanti akhirnya saya khawatir, fa akhafu ayaktulun, nanti mereka balas membunuh saya. Saya khawatir seperti itu. Maka Allah menjawab, qala kalla. Nah, kalimat kalla atau kata kalla itu suatu bentuk nafi ya. Jadi gak mungkin. Yang kamu pikirkan tadi, yang kamu ucapkan gak mungkin akan terjadi. Apa yang sudah kamu sampaikan tadi